Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi mantun boleh? Boleh, apa tuh? Jalan-jalan ke Joglo. Cakep. Pulangnya beli arum manis. Jauh banget. Yang depan pada pakai baju hijau. Cakep. Cakep bin manis. Alhamdulillah, Masya Allah. Dari mana ini ibu-ibu? Dari Ranco. Kirain dari tadi. Kirain dari tadi. Emang dari subuh kayaknya ya. Alhamdulillah datang ke pengajian nih Ibu. Kita ngumpul di pengajian, digugurin dosa-dosa kita. Amin. Dosa kita digugurin. Amin. Dosa digugurin. Amin. Kita kan banyak dosa Maya. Betul. Apalagi sama suami. Nah, lagi mau ngaji juga merintah aja sama suami. Bang, gua ngaji dulu ya. Kita kalau hujan jemuran lu angkatin. Bener gak Bu? Laki lagi tidur aja diperintah. Oh iya? Laki lagi tidur, bang bangun, lihat jam berapa. Lah, lakinya lagi tidur, suruh lihat, bangun Jam lihat jam berapa? doang. Kata lakinya, lihat, ngapa apa sendiri? Ya Allah, ibu pahala ngaji nih, duduk di majelis taklim, pemirsa di rumah ngelihat nih, Trans 7, lihat cahaya pagi, Masya Allah. Sama pahalanya kita kayak nyolotin 1000 jenazah. Amin. Ibu pernah nggak nyolatin 1000 jenazah? Boro-boro, sholat Iya. sunnah. Terawih aja nyari imamnya dulu. Ya, iya. Yang cepet mana yang pulang cepet? Wah, ini modelnya lama nih ya, kagak dah. Iya nggak Bu? Iya Sama lagi ngaku. pahala kita kayak nengokin orang 1000 orang sakit. Nah, Masya pernah nggak Allah. nengokin 1000 orang sakit? Belum, yang sakit aja deh kita datang boro-boro, kagak ngerti-ngerti acan. Ada yang sakit, kagak bawa apa-apaan. Nanya ke rumah sakit, Romlah emang apa sih yang dirasa? Tahu, COVID kali. Lah, terus ngapain diinfus? Ya kagak ada yang dirasa. Coba kalau lu bawa jeruk, ada kali yang dirasa. Sekalinya datang ke rumah sakit nengokin orang, kagak lenggong-lenggong aja. Datang ke pengajian, jangan suka banyak alasan. Ngaji nek malu sama mantu. Ya, nenek lagi emen. Najis banget nenek emen. Guru bawa kitab ngikut, bawa kitab. Guru kebet, kita kebet. Guru nulis, kita nulis. Bila guru tutup, kita tutup. Ada temannya baru datang, Romlah halaman berapa? Kita ngedeluk aja ngeliatin kitab. Datang ke pengajian, alhamdulillah. Tapi udah pada izin suami, udah? Masya Allah, makanya hari ini kita akan ngaji hanya di... Tadi dulu. Itu dia bawa boneka. Ibu ngapain? Dari tadi dilihat, ini kan karena hadap-hadapan nih saya sama ibu nimang-nimang aja bonekanya ngapain sih Ini itu? saya ingat cucu saya, ini boneka saja ini ya. Oh iya, Allah, saya ngeri sayang banget. banget buat cucu Iya, saya. bawa boneka. Ini kebetulan cucu saya perempuan, ini perempuan ya Allah, jadi ingat. Karena zaman sekarang itu ternyata banyak nih teh yang pada punya boneka, tapi seolah-olah itu menjadi anak. Ini bahkan dilakukan oleh artis, influencer ya notabene-nya tuh dilihat banyak orang. Makanya jadi bikin heboh dan viral. Nah loh, agak jeng. Ngeri juga. Ini kayaknya itu ada arwahnya kagak tuh? Iya, ngeri kosong. Waduh, jangan. Jadi penasaran teh kalau misalnya merawat boneka yang seolah-olah diisi arwah bahkan untuk jadi penambah rezeki. Itu bakal kayak gimana sih teh? Makanya Silakan, kita Teh. ngaji hanya di Cahaya pagi, buka mata, buka hati. Yuk ngaji yuk. Baik, di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 42 Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lemes banget. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dalam kitabnya Zubadut Tafsir min Fathil Qadir dikatakan Allahu yatawaffal anfus, yakni Allah menahan ruh
seseorang dan mengeluarkannya dari badannya ketika ajalnya telah datang. Wallati lam tamut fi manamiha, dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Artinya Allah menahan ruh orang yang belum datang ajalnya, yaitu ketika dia sedang tidur. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Maka dia, Allah Subhanahu wa taala, menahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, yakni tidak mengembalikan ruh itu ke badannya. Wa yursilul ukhra ila ajalim musamma, dan mengembalikan ruh orang yang tidur. Inna fi dzalika laayat, sesungguhnya pada yang demikian itu, yakni pada penahanan dan pengembalian roh itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa? Liqaumi yatafakkarun, untuk orang yang berpikir, kaum yang mau berpikir dan menghayati serta menggunakannya sebagai petunjuk atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Pemirsa Cahaya Pagi, saat ini lagi tren di tengah masyarakat mengoleksi yang kata Kak Reni tadi, boneka arwah atau yang disebut spirit doll. Spirit doll. Bukan hanya orang biasa, tapi public figure pun memiliki spirit doll yang dirawat layaknya seorang bayi. Mohon maaf, bukan bermaksud merendahkan keyakinan seseorang. Karena memang ada agama yang menyembah berhala. Terlepas dari itu, kita hanya mengkaji dari sisi agama kita, yaitu agama Islam. Fenomena ini sungguh memprihatinkan. Karena apa? Perbuatan demikian menurunkan harkat, derajat atau nilai kemuliaan manusia itu sendiri. Jika hanya sekedar hobi mengoleksi boneka sebagai karya seni atau mainan untuk anak-anak nih, kayak emak tadi bawa tuh Bu Nur ya. Alhamdulillah buat cucu. Iya, dibawa-bawa aja. Jangankan bawa boneka, ibu-ibu majelis taklim lagi ngaji ada berkat juga dipegang buat siapa? Buat cucu. Ya, walaupun ada khilaf di situ. Jadi suami mungkin yang mau ngasih hadiah boneka sama istrinya, ya laki ngasih hadiah boneka. Kasih hadiah sama motor kayak Mi. Kasih hadiah gelang kayak, ini boneka, dikata ada arwahnya lagi. Iya, ngeri banget. Seru. Ingat di dalam Al-Isra ayat 85 dikatakan, wa yas'alunaka 'anir ruh. Dan mereka banyak bertanya tentang ruh. Infokan kepada mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ruh itu urusan Rabbku. Ruh itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumber kehidupan bagi yang bernyawa, ruh namanya. Dari mana asalnya? Dari Allah. Kita mau beli di toko? Enggak ada. Ruh itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh ketika ditiupkan masuk ke dalam diri manusia itu menjadi nafs. Ya, bayi usia 4 bulan dikasih ruh, makanya dia bisa bernafas, bisa bergerak, udah lahir dia bisa beraktivitas. Nafas itu serapan dari bahasa Arab, nafs. Setelah itu baru ditetapkan ajal, batas kehidupannya. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia itu ada ajal, nggak bisa dimaju-maju, nggak bisa dimundur. Mau emak duluan, saya belakangan, kagak ngapa-ngapa. Mau saya belakangan, ibu duluan, lah pada baik. Yang penting kita berdoa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Jadi semua manusia itu ada ajalnya. Setelah ajal itu datang, nafasnya keluar. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernafas akan merasakan kematian. Jadi ketika usia 4 bulan di kandungan dimasukkan nyawa, ruh namanya. Ruh itu berorientasi jadi nafs, ya. Mata dipakai ngelihat yang baik, ada yang buruk. Telinga dengerin yang baik, ada yang buruk. Mulut ngomongin yang baik, ada juga yang buruk. Dan sebagainya, masuk ke dalam roh, menyatu dalam jiwa. Nah itu semua yang bakal jadi bekal kelak kita ketika diambil nyawanya. Maka yang akan merasakan kematian itu adalah nafs. Dan setelah meninggalkan jasadnya, si roh itu berpindah. Kemana pindahnya, Mak? Ke tempat batas dunia dan akhirat yang disebut dengan alam barzakh. Alam barzakh itu artinya pemisah. Waiting room lah istilahnya. Ya, nggak bisa kita lihat karena berbeda dimensi. Ibu ngelihat ada di tengah lautan airnya berbeda tapi
tidak bisa menyatu. ya. Ya, sering kita lihat sekarang di media sosial suka muncul itu suatu tanda kebesaran Allah. Padahal yang sudah Allah katakan di dalam surah Ar-Rahman. Nah, jasad kita disimpan di dalamnya, namanya kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Ya, ini perkara iman, Bu. Ini perkara iman dan bukan perkara akal. Makanya kita mempercayai adanya, memeluk agama Islam pertama harus dengan apa? Dengan iman. Gak bisa kita riset dulu. Kalau mau riset ya mati dulu. Lalu siapa yang ngasih tahu? Ya penciptanya. Emang siapa yang penciptanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu contoh nanya tentang pesawat sama tukang ojek. Kira-kira nyambung nggak? Nggak nyambung. Makanya tanya sama Allah. Gimana tanyanya? Buka Al-Quran. Dikaji ilmu pengetahuan. Orang ahli kebaikan mama susah diambil nyawanya. Malaikat Israel bilang sama Allah, ya Rabb, ini susah banget diambil nyawanya. Kata Allah, coba diambil dari matanya. Di matanya juga susah ya Allah. Oh ternyata diselidiki, matanya selalu menangis karena takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di keheningan malam orang-orang tidur, dia ngedeluk aja nangis. Dia ngedeluk aja baca Quran tuh. Pok, makanya seringin baca Quran. Ini kita baca Quran kalau lagi kagak pulang ke rumah. Baca Quran kalau ada janda baru namanya Maoda. Di keheningan malam orang tidur tuh dia malah baca Quran. Dipakai matanya buat baca Quran. Dipakai matanya buat liatin kitab. Walaupun dia kagak paham diliatin, baca dia kitab. Ya, orang kagak ngerti ke bagian bela. Coba kata Allah dari tangannya, nggak sanggup juga ya Rob. Oh diperiksa tangannya ternyata suka sedekah. Orangnya kagak koret. Mak orang koret mereka jahe. Mereka hese mah susah hidupnya mak. Nyeduh kopi, ampasnya udah ada, diseduh lagi. Nauzubillahi min dzalik. Giliran duit ditaruh di saku. Wah, ke masjid pakai sorbannya berudar-udar udah kayak Batman apa dah tuh. Giliran ada kotak amal lewat. Oh, subhanallah, subhanallah. Udah deket nih kotak amalnya. Astagfirullah, astagfirullah. Kotak amal udah lewat lagi. Alhamdulillah. Orang koret susah tuh. Makanya ibu dicoba cabut dari kakinya, kata Allah. Sama ternyata nih kakinya juga suka ngelangkah ke majelis taklim. Nih ibu dicatat semua nih. Berangkat ke pengajian. Orang baik 40 hari sebelum meninggal dites dulu mak. Rematik dah berasa. Kesemutan dah dirasa. Makanya baik-baik nih yang lagi pada kesemutan. Kali lagi dites sama Ijroil. Allah beritahu lagi kabar tentang alam barzah. Orang yang soleh melakukan amal kebaikan, maka kata Allah diberikan ia kenikmatan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal mayyitu," jika seseorang mati, orang baik, ahli syurga, maka dijaganya di dalam kuburan, diberikan kemuliaan, diminta istirahat sampai hari kebangkitan tiba. Tuh orang baik. Begitupun orang yang salah, nyelesain permasalahannya pun di alam barzah. Dalam surah Al-Ghafir ayat 45 dikatakan kisah akumulasi kejahatan Fir'aun yang ditampakkan padanya sore dan pagi hari, ditampakkan kepadanya neraka. Muminya boleh ada di museum. Di mana tuh museumnya? Mesir. Hadus bin Nikmah dulu kita pernah ngaji sama Bang Uzair di Mesir. Ibu tahu Mesir? Ah, belasannya meruya. Lah belasannya meruya mah Tanjung Priok atau jadinya. Ya. Tapi apakah roh Firaun itu ada di boneka atau muminya langsung hidup tiba-tiba gentayangan? Enggak ada. Jadi ruh tidak ada yang gentayangan. Ya, yang namanya orang diberikan melakukan amal kebaikan, dia dicabut nyawanya, ya Allah udah tentrem di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, orang yang tidak melakukan amal kebaikan, yang ada orang yang ahli demen maksiat, giliran ditanya sama malaikat kagak bisa dijawab, digedik sama malaikat. Marrobuka dia mendep baik, wa manabiuka dia melenggep baik. Digedik apa yang mental? Kulitnya mental. Ya Allah. Tulang mental. Mental. Kulitnya mental. Nauzubillah min dzalik. Apa tuh kata mayat? Laula akhartani ya Rob, kalau engkau mengakhirkan ajalku, maka aku mau sedekah ya Rob. Aku mau ngaji ya Rob. Apa kata malaikat? Udah kagak bisa. Udah kagak ada limitnya. Jadi nggak ada tuh ruh gentayangan. Akan tetapi jin yang mengambil peran seakan-akan dia adalah ruhnya si fulan. Hati-hati nih. Dalam surat Jin ayat ke-6 dikatakan ada laki-laki yang berkomplot dengan jin. Bisa meminta sesuatu.
dukun. Bahasa kerennya sekarang paranormal. Para kagak normal. Tapi dalam Al-Quran dikatakan fazaduhum rohaqo, tidak nambah apa-apa melainkan hanya kerugian. Bahkan dalam hadis dikatakan orang yang paling zalim, yang menciptakan membuat patung disembah, boneka, hati-hati nih, yang masarin, yang miara, yang ngebikin, kelak entar dihisab oleh Allah, ditanya sama Allah sama orang tersebut, tiup pintu roh sama benda-benda yang dulu kau buat, nggak mampu, maka sama Allah dilemparkan ia ke dalam neraka. Nauzubillahimin. Makanya saya bingung juga Karen ini kok jadi tren. Itu dia. Oh mungkin juga dia tidak tahu. Nah hati-hati, kalau dia memang tidak tahu, ajarin, kasih tahu. Suruh lihat tayangan kita Cahaya Pagi di Trans 7 tuh ya. Padahal udah Allah kasih petunjuk kalau buat nutrisiin jiwa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Quran, baca zikir, santunin tuh anak-anak yatim. Mumpung masih hidup, yuk banyakin amal baik. Man masahu yadahu ala ra'sin yatim, siapa orang yang ngusap kepala anak yatim, nyantunin tuh anak yatim, maka kita dapat pahala sebanyak helaian rambutnya tuh. Mak, kalau miara ayam ada telurnya, manfaat ya. Betul. Miara ikan bisa digoreng tuh ikan. Lah boneka apa buahnya? Yang satu tren nggak mau punya anak, yang satu miara boneka. Ya Allah, kita nih punya iman. Jika mempercayai adanya unsur gaib dalam spirit doll, maka bisa mengarah pada perbuatan kemusyrikan. Arwah atau ruh anak kecil yang tak berdosa itu udah nikmat di sisi Allah. Walaupun ruh anak kecil itu terlahir daripada orang tua yang tidak beriman. Ya, Allah muliakan di alam barzah sana. Kenapa pakai balik ke boneka? Tidak ada keyakinan seperti itu di dalam agama Islam. Yang ada setan sama jin yang terkutuk, yang hanya bertujuan menyesatkan manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Nah gitu Bu, nanti kasih tahu ya Bu kalau emang ada mungkin tetangga gitu yang punya, wah jangan-jangan gitu ya. Nah sekarang ada yang mau tanya nggak nih Ibu? Ada. Ayo siapa? Ayo yang siapa? mana? Yang mana ayo? Oh sok silakan boleh, Ibu. silakan. Ada. Hati-hati, Bu. Awas kok kesemutan Iya. ngeri-ngeri, ijazah lagi ngetes kita. Agak ke sana Ibu, maaf. Iya, dengan Ibu siapa? Dari mana Ibu? Ibu Masdah Heeh. dari Pakai mau sholat aja mak. Iya, bersedekap. Ibu Dari Masdah Ranco. Dari Ranco. Majlis Silakan. Taklim Hidayatus Salafiyah. Hidayatus Salafiyah. Ya silahkan Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya, Ustazah, di rumah kan tuh banyak anak. Ya. Alhamdulillah anak saya ada 6. Alhamdulillah banyak. Masih nerusin Mi. Ya sholat maksudnya. Kebetulan ada yang suka sama boneka. Bonekanya dikoleksi macam-macam deh. Ada yang bentuk apa tuh? Beruang-beruang. Oh, gitu. oke. Hewan berarti. Terus boneka-bonekanya juga banyak yang Sejarjit ada sejarjit. Ada sejarjit. Terus kayak Upin Ipin dong. Terus. Ya, menurut ini saya sering dengar kepada guru-guru semuanya gitu ya kadang-kadang. Benar kalau ada banyak boneka di rumah itu malaikat susah untuk. Apakah malaikat tidak bisa masuk karena ada boneka di dalam rumah? Gitu pertanyaannya kira-kira Mia. Iya. Oke, boleh dah Mi Sambil duduk dulu duduk. dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah, anak 6 ya. Laki berapa Mi? 1. Laki 1. Suami 1. Suami 1. Suami Masa 1. anak 6 laki 2? Laki-lakinya 4. Maksudnya gitu. Iya, anak 6 laki 1. Ya itu emang mas ada 2. Iya, Rasulullah SAW bersabda, Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Sesungguhnya malaikat tidak masuk pada rumah yang terdapat gambar di dalamnya. Hadis riwayat Baihaqi. Tapi pertanyaannya, gambar yang seperti apa? Ya, tidak semua gambar yang diharamkan. Ada gambar yang diperbolehkan selagi tidak dikultuskan, tidak diagung-agungkan. Contoh mungkin ada gambar salafus soleh, para ulama di rumah kita yang mengingatkan kita akan pentingnya mengkaji ilmu agama. Bahkan Syekh Sya'rawi, ulama Mesir yang terkemuka mengatakan yang diharamkan adalah bentuk pengultusan, bentuk pengagungan terhadap gambar-gambar itu. Itu yang tidak diperbolehkan, itu yang malaikat kagak mau masuk. Adapun melukis hewan di tembok untuk keindahan, maka tidak ada larangan di dalamnya. Apabila patung itu membuat selera rendah, melanggar sopan santun, apalagi dituhankan, itulah hal-hal yang dapat malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah tersebut.
Ada lagi riwayat yang mengatakan la tadkhulul malaikah baitan fihi kalb. Apa tuh artinya? Enggak masuk malaikat ke dalam rumah yang ada anjingnya, yang ada gugugnya. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan rumah tidak melulu berarti ruang secara fisik yang ada genteng, yang ada lampu puluhan juta, ya. Tapi rumah dapat bermakna ruang batin atau ruang secara spiritual hati kita nih. Demikian juga anjing. Anjing tidak selalu diartikan dengan secara harfiah sebagai hewan peliharaan yang kita kenal. Tapi anjing juga dapat bermakna simbolis yang berarti sifat-sifat tercela manusia yang dapat mengotori batin atau ruang spiritual manusia. Tuh, hati-hati. Imam Nawawi mengatakan boleh menggunakan gambar hanya ketika tidak memiliki bayangan 3 dimensi. Ya, selain itu gambar tersebut juga biasa diinjak nih, kayak di karpet, di bantal. Direndahkanlah penggunaannya, itu boleh. Yang tak boleh itu yang diukir, dipahat, dicetak 3 dimensi, terus itu diagung-agungkan. Nah, itu yang tidak boleh. Makanya Islam tidak membunuh seni. Ada seni kaligrafi, dibikin, diukir di masjid, cakep tuh, alhamdulillah. Gitu mah, insya. Malaikat juga nggak masuk ke dalam rumah kalau ada istri yang cemberut sama suami. Langsung senyum semua. Dia ketawa semua. Langsung senyum. Malaikat nggak ridho, ibu nolak ajakan suami. Malaikat seharian kagak ridho sama ibu. Nauzubillahimin. Makanya suami datang senyum. Papa pulang capek ya, cium tangan suami. Suka cium tangan suami? Suka. Kapan, Po? Lebaran. Tahun sekali. Iya, habis sholat. Sholat apa, Mak? Sholat Jumatan. Kata bapak kagak cium tangan. Kata emaknya boro-boro mau cium tangan, bapaknya kagak Jumatan. Makanya suaminya nggak mau ke masjid, gantian emak yang ke masjid. Itu mau kena kasih ke si bapak. Ntar si bapak mau sholat, ada mau kena, ada kumisan. Jamnya di pura-pura ninja. Ya Allah, suami datang, senyum. Bu, 1 kali ketawa depan suami, pahalanya 1 kali masuk surga. Amin. 2 kali ketawa, 2 kali masuk surga. Ibu pengen ke surga, rajin ketawa gue sama hari. Iya, kayak orang gila, iya. Ya Allah, tatap suami penuh dengan cinta. Sama pahala kita kayak ngeliat Ka'bah. Amin. Allah nurunin 60 rahmat buat yang ngeliat Ka'bah doang. Belum yang sholat, yang tawaf. Emak pengen ke Mekah belum punya duit, malah lagi pandemi. Emak jangan jauh-jauh dah. Tatap laki emak, apalagi kalau suaminya mirip sama Ka'bah. Hitam. Ya papa. Papa hitam juga, mama I love you love me, yap milu you, I belong to you belong to me, I and you pa bilong-bilong. Insyaallah, tapi semuanya saya yakin ibu-ibu bakal jadi istri yang saleh. Amin. Ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Tapi gini Teh, kan sebenarnya kalau di negara lain kayak di Thailand saya sebutnya, itu memang spirit doll ini tuh sudah ada dari zaman dulu. Dan memang benar, jadi mereka tuh mempercayai kalau boneka bayi itu dirasuki oleh arwah bayi dan membawa kepercayaan. Sampai akhirnya muncul nih di Indonesia belakangan ini, dan sama diyakini seperti itu. Sebenarnya kalau toh kita punya boneka di rumah nih Teh, dan kita merawatnya seolah-olah itu kan karena ada ya kayak misalnya tadi cucu ibu gitu suka sama bayi gitu. Jadi kayak seolah-olah merawatnya seperti anak, tapi pasti punya batasan dong. Nah, batasannya tuh seperti apa Teh? Baik, ini spirit doll tuh artinya, spirit mah cuma nama spirit. Isinya apa sih? Jin. Jin bisa dimasukin, tusuk konde bisa dimasukin jin mah. Cincin bisa dimasukin nama jin, ya. Kalau tradisional kita mah apa sih? Jelangkung. Mak tau jelangkung? No, gayung. Gayung, iya kan? Gayung dan susun-susun. Pulang tadi antar. Datang tadi jemput. Nah, kayaknya main jelangkung zaman dulu. Sekarang aja kekinian biar spirit doll, ya. Keren gitu. Apa sih batasannya? Syarat ada patung di rumah tidak boleh utuh. Kalau ada patung gajah dari ujung sama kaki, jangan. Ya. Ulama mengatakan sisain dah buntutnya, kalau nggak belalainya be taruh. Belalainya doang. Ya ngapain juga boleh taruh ya, Pak. Kuda, nah, taruh dah palanya doang. Ya, jangan secara utuh. Terus yang kedua apa? Kalau patung itu peraga kesehatan, mungkin dokter, ada ya patung orang dibelah, yang belah sini jantungnya, yang belah sini ususnya. Nah, itu diperbolehkan karena itu alat peraga kesehatan. Untuk anak kecil, Nabi Muhammad SAW ketika pulang dari perang Tabuk,
tirai kamar Aisyah tersingkap kena angin sehingga tampak boneka. Rasul bertanya, apa ini Aisyah? Aisyah menjawab, ini bonekaku. Nah, ulama Syafi'iyah, Maliki dan Hambali mengatakan maksudnya boneka yang dipegang Aisyah itu dalam rangka mendidik anak-anak perempuan sehingga mereka menjadi lebih penyayang. Maka itu tidak dilarang. Nah, Nabi membiarkan Aisyah punya mainan boneka. Tapi bukan boneka yang dibeliin Disayang secara berlebihan. Iya, dibeliin stroller, dibeliin box bayi. Ya Allah, mubazir Mi. Sayang-sayang orang di luar masih banyak tidur di bawah jembatan, ya. Tidur cuma ke alasan tikar doang, ke alasan kardus, nauzubillah. Jadi tren spirit doll untuk menaikkan konten ya atau sisi kemewahan, tapi kalau sudah merusak akidah, tidak ada toleransi di dalamnya. Banyak hal kok yang dapat mendatangkan rezeki selain mengganggu akidah agama kita, khususnya agama Islam. Wallahu taala a'lam. Ada lagi nggak nih ibu-ibu yang mau nanya? Oke, boleh. Apa tuh? Boneka mau dibawa? Oh, kirain boneka dibawa. Iya. Kalau dicabut, oe-oe, Lagi ditutup, udah tidur. kiki-kiki. Silakan ibu, ibu siapa di mana? Dari mana? Sri Narahayati dari Majelis Taklim Hidayatus Salafiyah di Ranco Gintung 1. Iya, Bu Nur silahkan. Gini Ustazah, kan anak nih ya, karena bukan anak, orang dewasa juga sih. Kadang-kadang punya boneka anaknya, dia marah nih. Marah tadinya dia lampiasin ke boneka nih. Ke boneka kan mah kagak ngelawan ya, ke boneka. Dia ngelampiasin ke anaknya. Gitu, karena dia saking keselnya nih boneka, dia diem aja kalau boneka. Jadi ngelampiasin ke anak itu gimana Ustazah menurut pandangan Islam? Ngeri juga ngelampisin sama boneka. Ibu kayak gitu. Iya sama-sama. Ini sih boneka sih kagak punya. Cuma kita pengen marah-marah. Kalau sama boneka kita marah, ya boneka diem aja. Kecuali kalau bonekanya jebuk, ya kita juga lari. Boleh nggak sih kita marah? Amarah itu naluri manusia. Nggak mungkin kita nggak marah. Tapi amarah itu ada dua macam. Apa yang pertama? Marah pada tempatnya. Yang kedua sebaliknya. Yang dicela itu yang bukan pada tempatnya atau pada tempatnya tapi melampaui batas. Marah sama anak. Marah nih, oke boleh marah. Tapi melampaui batas sampai digebuk, nah itu yang melampaui batas. Marah itu apa sih? Meluapkan emosi bukan? Iya. Belum tentu. Marah itu sikap tidak senang melihat sikap orang lain yang tidak setuju sama kita. Ya. Marah dalam hati tidak kita luapkan, bisa kan Bu? Wow, apalagi kalau kesel sama suami. Gede banget nih. Keluar aja bisa, traktir orangnya. Kita mau makan ikan asin lagi. Nah, marah yang tidak pada tempatnya itu dipuji setan. Tandanya apa? Wajahnya jadi merah, padam. Tidak menguasai diri dan meluap-luap. Nauzubillah. Hakikatnya agama tidak melarang. Tapi yang dimintanya pertama adalah tahan. Ya, tahan. Menahan itu bukan berarti jangan marah. Tapi menahan itu untuk berpikir, udah pantas belum nih marah? Udah wajar belum nih kalau kita ngeluapin amarah? Karena ulah suami mungkin yang kagak pulang 2 hari, 3 bulan, Bang Toib jadinya. Ya. Ukur lagi tempatnya udah benar atau bukan. Artinya kesalahan ini sebentar atau udah lama nih, berulang-ulang mulu. Pikir lagi apa pantas kita maki-maki atau dengan menegur atau dengan mata. Bisa banget kalau kita marah sama mata. Pototin. Orang bijak itu mengatakan begini, kalau mau marah silahkan, tapi upayakan jangan tampak di air muka. Susah kan? Ya emang susah. Karena kata Nabi lah, tagdob walakal jannah. Jangan marah karena bagimu surga. Jadi kalau memang harus nampak di muka, jangan sampai lidah berkata. Nah, kalau masih susah juga, kalau memang harus berucap, jangan sampai melampaui batas. Syarkim. Kalau kagak kawin sama kita, kagak bisa makan lu. Nah, hati-hati ya. Kalau memang harus melampaui batas juga, jangan sampai tangan bergerak. Jadi ini ada tingkatannya, pikir dulu. Kalau misalnya dipikir, diungkapinnya apa pakai mata, apa pakai ucapan. Kalau udah mungkin pakai ucapan, jangan sampai pakai tangan. Jadi pengendalian marah itu sama dengan pengendalian nafsu. Bu. Bu. Inilah akhlak yang diajarkan agama. Marahnya istri terhadap suami
atau perbuatan kasar oleh istri tidak semua dikatakan nusuz. Apa itu nusuz? Sikap durhaka seorang istri yang tidak mentaati perintah suaminya. Tapi diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada suami. Makanya dalam Fathul Qorib dikatakan menurut pandangan yang lebih sahih berkata kasar kepada suami bukan termasuk nusuz. Tetapi dia berhak dan harus diajari oleh suaminya jika melakukan hal tersebut. Bu, suami juga manusia biasa. Suami juga bisa berbuat salah. Dan memang seorang istri seharusnya dapat menasihati dengan mengingatkan suami dengan cara yang baik ya. Komunikasi yang baik, bertutur kata yang baik dan mengusahakan untuk tidak menyinggung perasaan suami. Insya Allah. Jadi jangan marah-marah sama boneka ya, ngeri. Ntar bonekanya bangun ngejelik ya, mak lari juga. Enggak. Boneka buat cucu aja biar cucunya belajar menyayangi. Jadi ini sebenarnya nggak ada tuh dalam Islam yang namanya spirit doll ya ibu-ibu ya. Kalau misalnya kita mau sesuatu, mintanya sama Allah. Kalau misalnya kita mau merawat, rawatlah anak yatim. Seperti tadi Teh Liza Aziza bilang. Ini nggak terasa Teh, kita udah ada di penghujung acara. Terima kasih ibu-ibu udah datang ke studio dan terima kasih juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan program Cahaya Pagi di waktu dan jam yang sama. Saya Reni Listi dan juga Teh Liza Aziza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.